Halo semuanya, kembali lagi di channel Zuales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Lexi 155 terbaru 2024 tipe standar warna merah. Dibanderol di 25.350.000 OTR Jakarta. Unitnya ada di Yamaha Anugrah Motor. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama dari bagian depan. Jadi di sini diberikan visor dengan ukuran yang cukup lebar namun tidak terlalu tinggi. Di bagian atasnya terdapat stripping bertuliskan Yamaha warna silver. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan visornya menggunakan bahan besi ya. Untuk area samping hingga ke bawahnya di sini menggunakan bahan plastik kasar hitam doff dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Untuk bodi depannya full menggunakan warna merah glossy. Jadi di versi standar warnanya glossy ya. Dengan balutan stripping garis di bagian sebelah kanan, paduan warna putih dengan hitam, sedangkan di bagian sebelah kiri ada paduan hitam putih dan bertuliskan Lexi LX. Di bagian pencahayaan untuk headlampnya menggunakan LED, desainnya lebar ke samping kemudian naik ke atas. Terdapat 3 klaster ya, jadi di bagian tengah, kanan dan bagian kirinya. Kemudian ada tambahan DRL ditarik ke atas, desainnya melengkung seperti ini, kanan kiri ya. Kemudian yang baru di sini adalah sennya. Jadi posisinya ada di atas dengan desain yang terpisah. Jadi dipisahkan oleh bodi ya di bagian tengah sini. Nah, lanjut ke bagian fairingnya. Untuk bagian samping di sini terdapat plastik kasar full hitam, kemudian ada logo Yamaha 3D. Kemudian si bodinya ini atau fairingnya ini dia numpuk ya di bagian luarnya. Jadi seperti layer. Kemudian ada stripping tulisan 155 paduan putih dengan silver. Dan ada beberapa garis di sini putih hitam dipadukan dengan abu-abu. Jadi strippingnya simple tapi sporty ya. Untuk area tengahnya hingga ke bagian undercowl dek bawahnya full plastik kasar warna hitam. Nah, lanjut ke bagian kaki-kakinya. Untuk fender depannya full hitam ya. Untuk bagian tengahnya plastik kasar dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Di bagian sampingnya dipadukan dengan plastik halus full hitam juga. Nah, sekarang desainnya terlihat lebih sporty dan lebih oke jika dibandingkan dengan generasi 125-nya. Jadi di area tengah ini tidak terlalu naik ke atas ya. Di 125 dulu naik banget tuh desainnya. Kemudian untuk suspensi depan teleskopik, tabungnya dicat menggunakan warna hitam. Untuk disnya di sini menggunakan non wave, jadi tidak ada lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Di bagian tengahnya di sini terdapat grid dan sensor kecepatan ya. Untuk kalipernya menggunakan satu piston. Velgnya di versi standar menggunakan warna hitam dengan desain berbentuk V. Ban depannya menggunakan ukuran 90/90, ringnya 14, sudah tubeless, mereknya IRC. Kemudian di area dek depannya sini full plastik kasar dengan beberapa kisi-kisi di bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih penampakannya full dari bagian depan. Ini dia untuk Yamaha Lexi 155 tipe standar atau tipe termurah ya, warna merah. Lanjut ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometer di sini sudah full digital dengan tampilan speedometer baru tentunya. Di bagian sebelah kiri ada indikator sen ke kiri, kemudian lampu jarak jauh, engine check. Di sebelah kanan ada indikator temperatur, ada triple S, kemudian ada sen kanan. Untuk bagian frame luarnya menggunakan warna abu-abu ya, doff, sisanya full plastik kasar. Nah, untuk stangnya dibalut dengan cover full plastik kasar juga dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Di bagian tengahnya dipadukan dengan warna abu-abu doff. Tidak lupa ada logo Yamaha 3D di bagian tengahnya. Dan ada emblem Blue Core ya di sisi sebelah kiri. Dan di versi standar ini tidak tersedia fitur Y Connected ya. Jadi Y Connected hanya ada di versi ABS atau versi tertingginya. Lanjut, tombol-tombol di bagian stangnya. Di sisi sebelah kiri ada tombol menu di bagian depan, jadi posisinya mudah dan praktis tentunya. Kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada sen dan klakson. Di sebelah kanan ada triple S, jadi untuk Lexi semua versi, baik itu standar, S hingga ABS-nya sudah ada triple S. Kemudian ada hazard dan ada starter ya. Untuk handle rem kanan kiri dicat menggunakan warna silver. Nah, seperti ini. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sebelah kiri, yang pemakaiannya mudah dan praktis, jadi berupa tombol ya. Cukup kita tarik kemudian kita tekan ke bawah. Ini sudah terkunci. Kemudian ketika kita ingin melepasnya cukup kita tekan lebih dalam, dia akan otomatis terbuka. Untuk hand gripnya khas Yamaha, tampilannya simple. Nah, lanjut ke bagian dashboardnya. Untuk area dashboard full plastik kasar semua. Di bagian tengah ada hook atau gantungan barang. Di bagian sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka.
Ada power charging atau power outlet namun belum tipe USB. Kemudian untuk keamanan di versi standar masih kunci kontak manual ya. Belum smart key atau keyless, segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Kemudian ada emblem stop and start system atau triple S, salah satu fitur unggulan dari Yamaha Lexi. Di bagian dek depan, dek belakangnya full plastik kasar seperti ini, polos. Nah untuk step floornya dia menggunakan dek rata. Nah seperti ini. Nah yang menarik, Lexi itu walaupun dek rata disediakan selonjoran di bagian depan. Jadi buat kalian yang mau perjalanan jauh nih, nggak perlu khawatir walaupun dek rata ada posisi selonjoran ke depan ya. Nah untuk bagian kanan dan kirinya dibalut dengan karet anti slip, jadi supaya tidak licin ketika kalian injak. Di bagian tengahnya ada tulisan Lexi LX155 timbul ya. Nah untuk bagian step belakangnya model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Bodi belakangnya di sini full merah glossy, terdapat emblem bertuliskan Lexi LX menggunakan warna smoke ya, jadi warnanya gelap. Kemudian ada stripping di bagian depan, paduan hitam, putih, kemudian ada bintik-bintik merah bertuliskan VVA, Variable Valve Actuation. Lanjut hingga ke bagian bodi belakangnya ujung. Jadi untuk bodinya sendiri jika kita lihat di bagian bodi belakang ini masih mirip-mirip dengan generasi yang sebelumnya ya. Ada tulisan Yamaha. Nah menggunakan stripping silver. Untuk behelnya full hitam, tampilannya simple. Untuk joknya di versi standar simple, jadi beda dengan versi ABS yang terdapat jahitan di bagian tengah dan bagian samping. Sedangkan untuk yang versi standar ini full polos hitam seperti ini dengan ukuran yang lebar dan panjang, tentunya nyaman ya. Empuk untuk joknya, Yamaha selalu menghadirkan jok yang empuk-empuk. Untuk kapasitas bagasi dan tangki masih sama. Jadi untuk tangkinya 4,2 liter, bagasinya di 12 literan. Jadi tidak ada perubahan di kapasitas tangki dan bagasinya. Lanjut ya ke sektor mesin. Jadi Yamaha Lexi ini tidak lagi menggunakan mesin 125 cc. Sekarang sudah menggunakan mesin dari Aerox dan NMAX. Jadi basis mesin 155 cc SOHC, berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin total di 1 liter sudah VVA ya. Nah 155 cc VVA, sekarang mesinnya upgrade dengan cc yang lebih besar. Nah penampakan di bagian filter udara dan CVT-nya, jadi khas dari Yamaha. Di bagian CVT dibalut dengan cover plastik. Ada tulisan Yamaha, desainnya bulat, sudah tidak ada kickstarter atau selah-selahan. Untuk tampilan dari cover filter udaranya, dia melengkung ke belakang seperti ini. Kemudian untuk panjangnya lebih dari cover CVT-nya, jadi desainnya panjang. Lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Di versi standar untuk suspensi belakangnya single shock namun belum shock tabung ya. Nah di versi ABS sudah shock tabung, tapi kalau yang versi standar ini belum tabung, single shock belum shock tabung. Untuk pengereman belakang tentunya masih menggunakan pengereman tromol. Ban belakangnya 100/90, ringnya 14. Jadi ukuran bannya ini tidak terlalu besar ya, walaupun bodinya sudah lebih gambot, kemudian cc-nya lebih besar, tapi bannya masih ramping ukurannya. Nah, lanjut ke sisi sebelah kanan untuk penampakan dari cover radiatornya. Jadi jika kita lihat dari cover radiatornya, ini terlihat menggunakan cover radiator dari Aerox. Ini sama persis, full plastik kasar bahannya. Untuk desain kisi-kisinya dia miring ke samping. Knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya ya. Dibalut dengan cover muffler di sini, bahannya plastik kasar. Teksturnya bintik-bintik di bagian permukaannya untuk bagian depan dan belakang. Tidak ada end cap ya di bagian ujungnya, jadi langsung menyatu. Kemudian di bagian swing armnya di sini menggunakan warna hitam. Nah, seperti ini. Swing armnya warna hitam sehingga tidak gampang kotor ketika terkena noda. Kemudian di area tengah tidak ada hager ya, hanya ada karet penahan lumpur di bagian depannya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita melihat ya, disediakan lubang. Jadi sepertinya yang digunakan ini adalah swing arm NMAX kalau tidak Aerox nih. Karena memang ada lubang untuk shock breaker sepertinya ya. Tapi untuk Lexi sendiri karena menggunakan single shock, jadi ini lubang tidak digunakan ya. Nah, ini dia. Oke, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian bodi belakang sisi sebelah kanannya. Jadi sekali lagi untuk area bodi belakang ini masih mirip-mirip dengan generasi yang lamanya. Untuk desain ujungnya kurang lebih sama, sampingnya juga sama. Nah di bagian stop lamp, untuk stop lampnya sekarang baru. Nah ini dia desainnya lebar ke samping, sudah LED. Walaupun secara mika ini masih mirip dengan yang generasi sebelumnya, tapi untuk yang 2024 155 ini sudah LED ya. Sennya masih bohlam. Untuk fendernya lebar, cukup panjang. Di bagian samping ada mata kucing ya.
desainnya bulat. Di bagian ujung bawah juga ada mata kucing, dudukan plat nomor, kemudian ada lampu penerangan plat nomor di bagian atas. Desainnya juga nongol keluar. Nah, seperti ini. Jadi dari bagian bodi belakang kurang lebih penampakannya seperti ini. Kemudian di bagian dashboard dan bagian kokpitnya. Nah, ini dia penampakannya. Kita akan lihat full dari bagian depan dan bagian bodi sampingnya. Untuk bagian bodi depan seperti ini. Dan full dari sisi sebelah kanannya. Untuk Lexi 155 tipe standar warna merah. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar.